pagi adik-adik, jumpa lagi bersama kami di ibadah online GKJ Bekasi Timur. Kali ini bersama Kakak Natarel, Kakak Ambar, dan Ibu Rini. Bagaimana nih kabar adik-adik semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Nah, adik-adik, aku sudah siap. Kakak harap adik-adik sudah mandi ya, dan juga sudah berpakaian yang rapi. Tak lupa juga sarapan dan pilih tempat di rumah yang baik untuk kita siap beribadah. Nah, kalau siap, yuk kita bangkit berdiri, dan papa dan mama yang mendampingi di rumah kita bangkit berdiri ya. Mari kita berkumpul bersama memuji nama Tuhan karena anugerahnya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau curahkan kepada kami. Tuhan, sekarang ini kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Berkati kami. Kami yakin walaupun kami berada di rumah kami masing-masing untuk beribadah, Kau akan tetap ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semoga ibadah ini dapat berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Kak Natarel. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dulu ya. Lagunya adalah Sungguh Alangkah Baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara
jemput ke jubahnya turun seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun dari janggut ke jubahnya turun seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Apa kabar? Semoga semua sehat ya. Atau ada yang sakit? Kalau yang sakit, semoga cepat sembuh. Nah, pagi hari ini sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk duduk yang baik, duduk yang rapi, tangannya dilipat, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Allah karena kami boleh bangun dengan sehat pada pagi hari ini. Papa dan Mama, kakak dan adik juga boleh bangun dengan sehat. Tuhan, kami akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Kami mohon Tuhan untuk menuntun kami sehingga kami boleh mengerti firman yang kami baca dan dengarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang semua sudah menyiapkan Alkitab. Kita baca Alkitab kita dari Mazmur 133. Yuk kita baca yuk Alkitab kita. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, anak-anak semua, hari ini kita belajar tentang satu lagi perintah Tuhan. Kita baca bersama di ayat 1 dari Mazmur 133 yang kita baca bersama-sama tadi. Coba kita baca bersama-sama dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.
Nah, anak-anak semua, apakah ada yang punya kakak? Atau ada yang punya adik? Di sini coba ngacung tangan. Ada yang pernah bertengkar sama kakaknya? Atau bertengkar sama adiknya? Atau mungkin pagi ini ada yang bertengkar sama kakak atau adiknya? Coba dilihat kakak sama adiknya di samping kiri kanan. Sudah minta maaf belum sama kakaknya, sama adiknya? Nah, anak-anak semua, kalau bertengkar sama kakak sama adik bagaimana rasanya? Marah, apalagi? Sedih, apalagi? Jengkel, apalagi? Nggak nyaman ya. Nah, kalau sudah berbaikan dengan kakak atau adik, bagaimana rasanya? Senang, apalagi? Lega, apalagi? Nyaman karena bisa main sama-sama lagi. Biasanya siapa yang lebih dulu minta maaf, kakak apa adik? Tidak perlu menunggu yang bersalah minta maaf. Kalau kakak bersalah tapi kakak nggak minta maaf, adik juga bisa bilang, kakak aku nggak suka bertengkar sama kakak, kita baikan yuk. Atau kalau adik yang bersalah, adik nggak kunjung minta maaf, kakak bisa lebih dahulu menyapa adik untuk bisa berbaikan. Nah, kalau hidup bersama dengan rukun dengan saudara, ternyata tidak hanya menjadi berkat untuk kakak dan adik, untuk kedua saudara, tapi berkat juga untuk orang lain. Bagaimana bisa kalau kita bertengkar, kita cemberutan, lalu ditanya mama atau papa, kita jawabnya dengan cemberut juga. Nggak jadi berkat kan? Papa mama jadi bingung loh, kok cemberut kenapa? Begitu ya. Nah, sekarang Ibu akan membacakan sebuah cerita tentang dua saudara yang rukun sehingga mereka bisa menjadi berkat buat kakek dan neneknya. Ini ceritanya tentang Louis dan Lori. Ini Louis dan ini Lori. Ini kakek dan ini nenek ya. Nah, Ibu akan bacakan ceritanya. Liburan kali ini, si kembar Louis dan Lori akan menginap di rumah kakek dan nenek. Tetapi mereka tidak akan ditemani ayah dan ibu. Wah, mereka senang sekali karena kakek dan nenek senang bermain bersama mereka. Kakek dan nenek juga suka tertawa dan mengajak mereka berjalan-jalan. Suatu sore, kakek dan nenek harus pergi menjenguk tetangga yang sakit. Louis dan Lori hanya akan tinggal di rumah berdua saja. Ini gambarnya. Ketika mereka berdua sedang main congklak, tiba-tiba lampu padam. Wah, semua gelap gulita. Lori, teriak Louis dengan sangat takut. Louis takut dengan gelap. Dia menggenggam tangan saudara kembarnya si Lori dengan gemetar. Lori yang lebih berani tidak mengejek saudaranya. Dia tahu Louis memang takut dengan gelap. Dia ingat kakek menyimpan senter di setiap kamar. Dia menggandeng tangan saudaranya Louis dan dia bilang, ayo kita ke kamar, kita ambil senter yang sudah disiapkan kakek. Dengan saling bergandengan tangan, mereka berjalan meraba-raba dan akhirnya menemukan senter. Lalu senter itu dinyalakan dan ruangan menjadi lebih terang. Tiba-tiba si Louis bertanya, kalau lampunya matinya lama dan baterai habis gimana? Lori yang daya ingatnya panjang, dia berkata, oh aku ingat di mana nenek menyimpan lilin. Yuk kita nyalakan lilin, kata Lori. Lalu mereka menyalakan lilin dan rumah menjadi lebih menyenangkan. Ya, mereka menyalakan lilin. Tiba-tiba terdengar bunyi kreot, pruwot. Oh, Lori lapar, perutnya berbunyi. Yuk kita goreng telur, usul Louis. Tapi jangan bawa lilin ke dalam dapur, kan ada gas. Bahaya, kata Louis. Dia jauh lebih mengenal dan lebih pintar pelajaran IPA yang ada di sekolah. Akhirnya dengan bantuan cahaya senter yang dipegang Lori,
Louis menggoreng telur bukan hanya untuk mereka berdua, tapi juga untuk kakek dan nenek. Kedua saudara kembar ini, mereka saling membantu dan tidak mengejek. Dengan rukun mereka bekerja sama. Ketika mereka mau makan, tiba-tiba terdengar pintu dibuka. Kakek dan nenek sudah pulang. Wah, siapa yang menemukan senter? Tanya kakek. Dan siapa yang menggoreng telur? Tanya nenek. Yang menemukan senter Lori, kek. Yang menggoreng telur Louis. Ya. Nah, karena kedua saudara kembar itu rukun, mereka bisa menyediakan makan malam untuk kakek dan nenek. Nah, siapa yang di sini mau rukun seperti Louis dan Lori? Yuk angkat tangan. Nah, itu tadi ceritanya tentang kakak beradik yang dengan rukun, mereka bekerja sama, saling membantu walaupun tahu kalau saudaranya takut gelap tapi nggak diejek. Kalau saudaranya itu yang satu tidak tahu bahwa bahaya membawa lilin ke dalam dapur, tapi dia mengingatkan. Nah, karena mereka rukun, mereka menjadi berkat untuk kakek dan neneknya. Nah, itu tadi firman Tuhan kita untuk hari ini. Siapa yang mulai hari ini mau hidup rukun dengan saudaranya? Angkat tangan. Iya, semua tentu mau hidup rukun ya dengan kakak adiknya. Diingat-ingat bahwa dengan hidup rukun kita akan menjadi berkat buat orang lain. Yuk kita sekarang berdoa untuk firman yang sudah kita terima. Kita berdoa dan kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan hari ini. Kami mau hidup rukun seperti yang sudah Tuhan Yesus perintahkan, agar kami menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, sebelum selesai ada sebuah tugas untuk kalian semua. Kalian yang punya kakak adik, yang tidak punya kakak adik bisa membantu sepupunya atau membantu ayah dan ibunya. Bantulah kalau kakak, bantulah adikmu untuk belajar naik sepeda. Bantulah adikmu mengerjakan PR atau membereskan mainan bersama misalnya, atau membacakan buku untuk adik. Nah, kegiatan itu kemudian direkam oleh papa, mama, bapak, dan ibu, dan dikirimkan ke nomor di sini ya. Dikirimkan ke nomor di bawah ini. Jadi video rekaman ketika kakak atau adik saling membantu bisa dikirimkan ke sini. Ini ada sebuah video untuk contoh kegiatan yang dilakukan kakak dan adik dengan rukun. Yuk kita lihat videonya. Gimana ini yang ngerjainnya? Kok aku nggak bisa nih? Kenapa, Dek? Lagi ngerjain apa? PR matematika ya? Iya, Kak. Kok susah banget? Gimana caranya? Aku nggak tahu. Ini kakak bantu. Siapa tahu kakak bisa ajarin. Oh, begini caranya. Nah, makasih ya Kak, sekarang aku tahu caranya. Sama-sama Dek. Abis ini kita main sepeda yuk. Ayo. Nah, jangan lupa ya kirim videonya. Adik-adik, yuk sekarang kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyatakan iman percaya kita. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Dia pencipta alam semesta, yang mengasihi
Nah, sekarang tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan adik-adik semua bisa diberikan kepada orang tua adik-adik masing-masing dan bisa disampaikan melalui rekening gereja dan ke pengurus kelompok. Yuk, sambil mengumpulkan persembahan kita memuji nama Tuhan. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Adik-adik, selanjutnya kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Juga kita akan berdoa syafaat. Nah, adik-adik bisa berdoa buat teman-teman adik-adik yang mungkin atau keluarga adik-adik yang mungkin sakit. Kemudian besok adik-adik sekolah lagi, kita berdoa ya buat adik-adik dan guru-guru di sekolah, juga orang tua, juga gereja dan negara kita. Dan nanti diakhiri dengan doa Bapa Kami yang kita akan nyanyikan bersama-sama. Jadi kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bersama-sama menerima, bersama-sama mengumpulkan persembahan, dan kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini Tuhan berguna dan bermanfaat untuk kemuliaan nama Tuhan. Khususnya buat yang mengelola persembahan ini, Tuhan juga memberi hikmat dan berkati. Tak lupa kami juga bersyukur Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan dari Kak Ibu Reni yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kami pelayanannya, dan juga berkati keluarganya. Tak lupa kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang tidak dapat beribadah hari ini,
Mungkin dari mereka ada yang sakit, kiranya Tuhan memberkati sehingga mereka boleh disembuhkan. Dan mungkin ada lagi sedang susah atau sedang berduka, Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menghibur. Tak lupa Tuhan, kami berdoa Tuhan, memohon pimpinan Roh Kudus supaya kami kembali dapat belajar bersekolah besok dan dapat melakukan pelajaran di rumah dengan baik. Begitu pula dengan guru-guru yang mengajar online, Tuhan, kiranya Tuhan juga berkati mereka dan juga pelayanan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat gereja kami, kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pak Pendeta, Bu Pendeta, dan juga para majelis, diakon, dan seluruh komisi-komisi yang ada. Berkati mereka Tuhan, berkati pelayanan mereka, sehingga mereka melayani hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menyertai bangsa dan negara kami, menyertai kami semua Tuhan di masa pandemi ini Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, sebab Tuhan bersama kami melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih dan rahmat serta anugerah Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seperti itu mengajarkan doa pada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah melakukan persembahan. Sekarang, adik-adik jangan lupa untuk mengumpulkan aktivitas yang sudah disampaikan oleh Ibu Rini. Dikirim ke nomor HP yang sudah diinformasikan ya. Nah, sekarang mari kita tutup ibadah kita dengan memuji nama Tuhan lagi. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Batulah paling kepala harum dari jenggot ke jubahnya Tuhan.
betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat di kepala harum dari janggut ke jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bersamalah diciptakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya baru dapat di kepala harum dari janggut ke jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Mari adik-adik semua, kita sudah selesai ibadah kita. Namun sebelum kita berpisah satu sama lain, yuk kita terima berkat Tuhan yang disampaikan oleh Dewi. Nah, sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih Tuhan dan penyertaannya kiranya senantiasa menuntun kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu tadi kegiatan kita untuk minggu pagi ini. Jangan lupa untuk ikut sekolah minggu lagi minggu depan ya. Dan jangan lupa juga tugasnya. Sampai ketemu semua. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Adik-adik, kami seluruh guru sekolah minggu rindu sekali untuk bertemu dengan adik-adik. Yuk, kita janjian dalam acara temu kangen. Kapan ya dilaksanakannya? Nah, ini dia susunan acaranya. Yuk, mari kita ketemuan. Ditunggu ya.